Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Wonogiri TV rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Tema ini menarik untuk diketengahkan manakala pada hari ini kita masih dalam pandemi masih belum usai. Tentu banyak masyarakat kita yang terdampak. Yang kedua, alasannya kenapa kemudian ini penting, kalau kita jalan-jalan di tetangga-tetangga, kita tentu mengetahui orang-orang yang menerima zakat dari dulu sampai sekarang itu saja, tidak ada perubahan, bahkan penerima zakat lebih banyak daripada kemarin. Fenomena seperti ini tentu meneguhkan sebuah asumsi di masyarakat bahwa distribusi zakat ikut serta dalam menciptakan kondisi mental ketergantungan yang dialami para fuqara dan masakin itu. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa zakat itu fungsinya justru mengkondisikan atau menciptakan mental ketergantungan fuqara dan masakin? Tentu jawabannya tidak. Kalau kita melihat lagi sebuah hadis dari Habib Ibnu Umar, ya, dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni, ada potongan hadis yang menarik ketika beliau menjelaskan terkait dengan zakat fitrah. Beliau mengatakan bahwa aghnuhum fi hadzal yaum, aghnuhum fi hadzal yaum. Dalam satu riwayat yang lain ada yang mengatakan aghnuhum 'anil mas'alah fi hadzal yaum, ada yang mengatakan aghnuhum 'anit thalab, ada yang mengatakan aghnuhum an tawafi hadzal yaum. Artinya apa? Bahwa di dalam persoalan zakat ini Nabi sebenarnya sudah menegaskan bahwa tujuan zakat itu sebenarnya untuk memperkayakan mereka, untuk membuat para fuqara dan masakin itu mampu berdaya, bukan justru tenggelam di dalam kemiskinan itu. Al-Nuhum, mampukan mereka. Jangan sampai mereka pada hari ini, pada waktu hari raya itu masih meminta-minta. Jangan sampai mereka itu di dalam hari raya ini masih berputar-putar untuk mencari, atau kemudian mereka masih mencari sesuap nasi untuk memenuhi kebutuhannya. Itu jangan. Hadis ini secara sederhana memberikan info kepada kita bahwa tujuan zakat sebenarnya adalah untuk memberdayakan fuqara dan masakin, untuk memposisikan atau mengkondisikan fuqara masakin menjadi orang-orang yang mampu. Itu maksud atau tujuan itu. Ini penting. Pertanyaannya adalah, apakah Rasul memang menghendaki mampu itu hanya satu hari? Tentu tidak. Tentu tidak. Rasul tentu tidak menginginkan hanya satu hari. Apakah kemudian Rasul tega atau ridho kalau kemudian fuqara masakin itu tidak mampu dalam berhari-hari? Tentu tidak. Rasul menginginkan di hari itu fuqara dan masakin itu mampu, dan di hari-hari yang lain itu juga Rasul menginginkan masyarakat atau duafa, masakin, fuqara itu juga mampu. Itu yang perlu dipahami bersama. Jadi tidak ada alasan bahwa distribusi zakat itu
atau zakat itu justru menciptakan mental ketergantungan masyarakat. Al-nuhum, ya, al-nuhum. Tentu dari sini zakat tidak bisa dipandang remeh. Zakat bisa menjadi kekuatan ekonomi Islam besar kalau kemudian harus dikelola yang baik. Ini pesan kepada semua yang menjadi badan amil, baik Basnas maupun lembaga amil zakat yang lain. Tentu ketika kita berhadapan dengan mustahik harus dipilah-pilah. Ada program yang kemudian untuk menyantungi karena memang mereka tidak mampu untuk bekerja. Tapi juga ada program yang kemudian kita harus mendayagunakan. Kenapa? Karena dengan mendayagunakan zakat ini mereka bisa mampu tidak hanya 1 hari, lebih dari 1 hari mereka itu bisa mampu. Jadi menjadi lembaga amil zakat, menjadi Basnas harus berkreasi menciptakan program-program yang baik, tidak hanya program penyantunan tapi program bisa berupa yang produktif. Bisa jadi bahwa kita akan menyampaikan, akan menyalurkan alat kerja, bisa jadi kita menyalurkan modal kerja dan sebagainya. Itu semua sebenarnya sesuai dengan tujuan, sesuai dengan pesan baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita hanya mengasihkan sehari, maka sebenarnya itu tidak ighna, karena tujuan maqasiduz zakah itu sebenarnya ighna'ul fuqara wal masakin. Justru kalau kemudian hanya kita kasihkan berupa konsumtif, itu justru akan memberikan mental atau menciptakan mental ketergantungan kepada fuqara dan masakin. Sekali lagi, bahwa semua yang bergelut dalam zakat ini, pesan baginda Rasul itu adalah ighna'ul fuqara wal masakin, bukan sebaliknya, bukan menciptakan ketergantungan para fuqara dan masakin. Ini yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa. Semoga kita yang bergerak di zakat ini mampu mewujudkan cita-cita zakat yang dipesankan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadis tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan kepada semuanya para pemirsa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas kekhilafan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.